Malam telah larut di Istana Ryongsong, kediaman mewah Kim Jong-un di Pyongyang. Di luar, angin musim dingin berhembus pelan, membawa kesunyian yang pekat. Namun, di dalam ruang kerja pribadi pemimpin tertinggi Korea Utara itu, layar komputer masih menyala terang. Di antara dokumen-dokumen negara yang berserakan di mejanya, Kim Jong-un duduk terpaku, matanya tak lepas dari layar. Tangannya menopang dagu, sesekali ia menghela napas panjang. Di layar, seorang pria muda berpeci hitam dan berkain sarung sedang berceramah dengan penuh semangat. Gu Sikdam, sosok yang selama beberapa bulan terakhir telah menarik perhatian Kim Jong-un tanpa ia sadari. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, pemimpin Korea Utara itu kembali menghabiskan waktunya menyaksikan ceramah-ceramah Gu Sikdam di YouTube. Ada sesuatu dalam kata-kata pria itu yang membuatnya terhanyut, membuatnya berpikir, dan, yang lebih aneh lagi, membuatnya merasa damai. Kim Jong-un bukanlah orang yang mudah terpengaruh. Sejak kecil, ia dididik dalam lingkungan yang kaku, di mana pemikiran harus dikendalikan dan keyakinan harus diarahkan pada ideologi negara. Namun, setiap kali ia mendengar suara Gu Sikdam, ada sesuatu yang mengguncang hatinya. Kadang ia tertawa mendengar gaya ceramah pendakwa itu yang penuh humor, kadang ia termenung saat mendengar ayat-ayat suci yang diterjemahkan dengan makna mendalam. Dan malam ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya-tanya, apakah semua yang diajarkan sejak kecil itu benar? Waktu berlalu begitu cepat, sudah pukul 3 dini hari. Para pengawal di luar ruangan masih berjaga, mengira pemimpin mereka sedang bekerja keras untuk negara. Tak ada yang tahu bahwa di balik pintu kayu tebal itu, seorang pemimpin yang selama ini dikenal sebagai sosok yang dingin dan tak berperasaan, justru tengah larut dalam pencarian spiritualnya sendiri. Tiba-tiba, Kim Jong-un menghentikan video yang sedang ia tonton. Wajahnya serius. Di layar, Gu Sikdam baru saja mengucapkan sebuah kalimat yang membuat hatinya bergetar. Hati yang gelisah itu pertanda Allah sedang memanggilmu, tinggal kamu mau jawab apa tidak. Kim Jong-un mengusap wajahnya. Ia tak pernah mengalami perasaan seperti ini sebelumnya. Matanya menerawang, pikirannya berkecamuk. Ia adalah seorang pemimpin besar, tapi mengapa malam ini ia merasa begitu kecil? Tiba-tiba, ia berdiri dari kursinya dan berjalan ke jendela besar istananya. Di luar, kota Pyongyang terlihat sunyi, tanpa cahaya yang berlebihan, tanpa kebisingan. Namun, di dalam hatinya, ada badai yang tengah bergemuruh. Ia menatap langit malam yang gelap, seakan mencari jawaban dari kegelisahan yang mengusik jiwanya. Malam itu, Kim Jong-un tak bisa tidur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Dan entah mengapa, setiap kali ia mendengar ceramah Gu Sikdam, ia merasa sedang menemukan sesuatu yang telah lama ia cari. Keesokan paginya, Kim Jong-un duduk termenung di balkon istananya, menatap jauh ke hamparan kota Pyongyang yang masih diselimuti kabut tipis. Secangkir teh hijau yang biasanya ia nikmati kini dibiarkan dingin, tak tersentuh. Pikirannya masih dipenuhi dengan kata-kata Gu Sikdam semalam. Ia berusaha mengabaikannya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah fase sesaat, tapi hatinya terus memberontak. Sejak kapan ia mulai meragukan kebenaran yang selama ini ia yakini? Sejak kapan ia merasa ada kekosongan yang tak bisa ia isi dengan kekuasaan, kemewahan, atau bahkan loyalitas rakyatnya? Dan mengapa justru seorang pendakwa dari negeri yang jauh, dari Indonesia, bisa membuatnya mempertanyakan segalanya? Kim Jong-un menarik napas panjang, menegakkan punggungnya. Ia tahu satu hal pasti, ia tak bisa lagi mengabaikan kegelisahan ini. Ada sesuatu dalam Islam yang menariknya. Begitu kuat, dan kini, ia ingin mencari tahu lebih dalam. Setelah berminggu-minggu bergelut dengan kegelisahan hatinya, Kim Jong-un akhirnya membuat keputusan besar, ia harus menemui Gu Sikdam secara langsung. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa, ini adalah perjalanan hati yang mencari jawaban. Dengan penyamaran yang sempurna dan pengawalan rahasia, ia meninggalkan Korea Utara menuju Indonesia, negara yang selama ini hanya ia kenal dari laporan intelijen. Tak ada yang tahu, bahkan lingkaran dalam pemerintahannya sendiri, bahwa pemimpin tertinggi mereka kini sedang menuju sebuah desa kecil di Blitar. Malam itu, suasana di rumah Gu Sikdam tampak seperti biasa. Para jamaah duduk melingkar, mendengarkan ceramah dengan khusyuk. Gu Sikdam sendiri tengah bercerita dengan gaya khasnya, santai, namun penuh makna. Di antara para jamaah yang hadir, seorang pria bertubuh kekar dengan sorban menutupi kepalanya duduk diam, menyimak dengan serius. Tak ada yang menyangka bahwa pria itu adalah Kim Jong-un, pemimpin paling ditakuti di dunia. Detak jantungnya berpacu lebih cepat dari biasanya. Ia tak menyangka bahwa suasana sesederhana ini justru terasa begitu damai baginya. Saat ceramah selesai, Gu Sikdam bangkit dan menatap ke arah pria yang sejak tadi memperhatikannya dengan seksama. Seolah firasatnya berbicara, ia tersenyum dan berkata dengan santai, "Wongeteko." Jamaah lain tertawa, mengira itu hanya candaan khas Gu Sikdam. Namun, Kim Jong-un merasakan sesuatu yang berbeda. Ia menatap Gu Sikdam dalam-dalam,
hatinya semakin bergetar. Ia tidak lagi merasa sebagai seorang pemimpin besar. Di hadapan sosok sederhana ini, ia hanya seorang manusia yang haus akan kebenaran. Gus Ikdam melangkah mendekat, menatap pria asing itu dengan penuh kehangatan. "Sampean teko adoh-adoh, ono seng dicari, tuh," tanyanya lembut. Kim Jong-un menelan ludah, suaranya hampir tak keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil, bukan karena ketakutan, melainkan karena menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada kekuasaan, yaitu kebenaran yang selama ini ia abaikan. Kim Jong-un mengatur napasnya, mencoba menenangkan diri dari getaran hati yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tatapan Gus Ikdam terasa menembus dinding egonya, menguak kebimbangan yang selama ini ia sembunyikan. Setelah sekian lama hidup dalam kekuasaan absolut, ia kini duduk di sebuah teras rumah sederhana, jauh dari kemegahan istananya, mendengar suara azan berkumandang dari masjid kecil di kejauhan. "Aku tidak tahu kenapa aku di sini," akhirnya Kim Jong-un berbicara, suaranya pelan namun syarat makna. "Aku hanya merasa, ada sesuatu yang harus kucari." Gus Ikdam tersenyum, mengangguk pelan. "Kadang, sampean gak perlu ngerti alasannya. Sing penting, wis teko." Kalimat sederhana itu menusuk hati Kim Jong-un. Selama ini, ia selalu mencari kepastian dalam setiap langkahnya, tetapi kali ini, ia merasa harus membiarkan hatinya yang berbicara. Tanpa disadari, matanya mulai memanas. Bukan karena takut, bukan karena ragu, tetapi karena merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah hadir dalam hidupnya, ketenangan. Malam semakin larut, tetapi Kim Jong-un tidak ingin pergi. Ia ingin mendengar lebih banyak, memahami lebih dalam. Gus Ikdam dengan sabar menjelaskan makna Islam yang sesungguhnya, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Di saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kim Jong-un menyadari bahwa ia bukanlah penguasa segalanya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih berkuasa, dan lebih indah, dan malam itu, ia merasa lebih dekat dari sebelumnya. Gus Ikdam menatap Kim Jong-un dengan senyum khasnya, lalu bertanya dengan lembut, "Sampean iki sopo? Kenapa kok bisa tekan kene?" Pertanyaan itu membuat Kim Jong-un terdiam sejenak. Lidahnya keluh, pikirannya berputar, mencari cara untuk menjelaskan apa yang bahkan dirinya sendiri masih sulit pahami. Ia menatap ke arah langit, menghela napas panjang, sebelum akhirnya berkata, "Aku tak tahu harus mulai dari mana, tapi hatiku yang membawaku ke sini." Suaranya lirih, namun ada ketulusan di dalamnya. "Aku selama ini merasa ada sesuatu yang kosong dalam hidupku. Aku punya segalanya, kekuasaan, kemewahan, dan rasa takut dari orang-orang. Tapi entah kenapa, semua itu tidak membuatku merasa utuh." Gus Ikdam mengangguk perlahan, seolah memahami beban yang selama ini dipikul oleh pria di hadapannya. "Berarti, sampean teko karena Gusti Allah sing manggil," ucapnya santai, namun penuh makna. Kim Jong-un merasakan dadanya semakin sesak, bukan karena tekanan, tapi karena sesuatu yang baru, sebuah cahaya yang mulai menyelinap ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar menjadi seorang manusia, bukan sekadar pemimpin yang ditakuti. Ia datang ke tempat ini untuk mencari jawaban, tapi justru menemukan sesuatu yang lebih besar, jalan menuju ketenangan yang selama ini tak pernah ia rasakan. Kim Jong-un menatap Gus Ikdam dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Seumur hidupnya, ia tidak pernah menangis di hadapan orang lain. Tapi malam itu, di rumah seorang pendakwa sederhana di Srengat, Blitar, ia merasakan sesuatu yang begitu dalam. "Kalau memang ini panggilan Tuhan, kenapa hatiku masih berdebat dengan pikiranku?" Ucapnya lirih, hampir seperti sebuah pengakuan. Gus Ikdam tersenyum, menepuk pundaknya dengan lembut. "Sebab sampean lagi diuji. Iblis ora bakal gelem ninggalno sopo wae sing cedak ambek Gusti Allah." Kalimat itu bagai tamparan bagi Kim Jong-un. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ia adalah penguasa tertinggi, tetapi kini ia sadar, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang sedang membimbingnya. Sunyi menyelimuti ruangan itu. Kim Jong-un menundukkan kepalanya, jemarinya gemetar. Ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya, sebuah kerinduan yang aneh, seolah ada rumah yang telah lama ia tinggalkan dan kini sedang ia cari kembali. Air matanya jatuh. "Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara yang hampir bergetar. Gus Ikdam tersenyum, menatapnya dengan penuh kelembutan. "Sampean wis milih teko, kuwi wis cukup, saiki mung perlu mbukak atimu." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kim Jong-un benar-benar merasa ingin membuka hatinya, untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kim Jong-un menatap ke arah Gus Ikdam, meresapi setiap kata yang baru saja didengarnya. Membuka hati, gumamnya pelan, seolah mencoba memahami maknanya. Selama ini, ia hidup dalam dunia yang penuh kecurigaan dan ketakutan. Membuka hati berarti melepas kendali, sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Namun, saat ia menatap wajah tenang sang pendakwa dan mendengar lantunan ayat-ayat suci yang menggema dari para jamaah, ada sesuatu yang mulai mengalir dalam dirinya, sebuah rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perlahan,
Kim Jong-un menarik napas panjang, lalu berkata, aku ingin belajar, tapi aku takut. Takut kehilangan diriku yang selama ini aku kenal. Gus Ikdam tersenyum lembut, lalu menjawab, kadang kita memang harus kehilangan diri kita yang lama, supaya bisa menemukan diri kita yang sebenarnya. Kalimat itu membuat Kim Jong-un terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi menghantam keras di dalam dadanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak berpikir sebagai seorang pemimpin, melainkan sebagai manusia biasa yang sedang mencari cahaya. Malam itu, ia tidak hanya menjadi tamu di rumah Gus Ikdam, tetapi juga menjadi tamu di rumah hatinya sendiri, yang selama ini tertutup rapat oleh kebanggaan dan ketakutan. Ia menatap Gus Ikdam dengan penuh harap. Ajari aku, suaranya nyaris berbisik, tapi hatinya telah berteriak kencang. Malam semakin larut, tapi hati Kim Jong-un terasa semakin terang. Ia merasa ada sesuatu yang menggugah jiwanya, seolah pintu yang selama ini terkunci mulai terbuka perlahan. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh kebijaksanaan, lalu berkata, Islam itu bukan tentang dipaksa, tapi tentang menemukan. Sampean sudah melangkah, tinggal terus no perjalanan iki. Kim Jong-un mengangguk pelan, masih meresapi kata-kata itu. Ia tidak pernah merasa sehangat ini sebelumnya. Di negaranya, semua orang tunduk karena takut. Tapi di sini, orang-orang hormat bukan karena terpaksa, melainkan karena cinta dan ketulusan. Itu membuatnya semakin ingin memahami lebih jauh. Setelah beberapa saat terdiam, Kim Jong-un akhirnya berani bertanya, bagaimana aku tahu bahwa ini benar-benar jalanku? Gus Ikdam tersenyum, lalu mengambil Al-Quran kecil dari mejanya. Kebenaran itu dirasakan, bukan hanya dipikirkan. Tak perlu tergesa-gesa, biarkan hati sampean yang berbicara. Kim Jong-un menerima kitab suci itu dengan tangan bergetar. Dalam dadanya, ada perasaan yang bercampur aduk, takut, ragu, tapi juga harapan yang begitu besar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin mencari kebenaran bukan untuk kekuasaan, tapi untuk jiwanya sendiri. Kim Jong-un mulai menunjukkan kesungguhannya dalam belajar. Setiap hari, ia meminta salah satu asistennya mencatat kata-kata dalam bahasa Indonesia yang sering didengarnya di pengajian Gus Ikdam. Malam itu, saat berkumpul bersama Gus Ikdam dan para jamaah, ia mencoba berbicara dengan bahasa yang baru baginya. Dengan wajah serius tapi logat yang terdengar kaku, ia berkata, sate, lontong, bakso. Para jamaah yang awalnya terkejut, mendadak tertawa lepas melihat cara bicaranya yang terdengar lucu. Gus Ikdam pun ikut tersenyum, menepuk pundaknya sambil berkata, alon-alon sing penting kelakon, sampean wes wani nyoba, kuwi wis apik. Merasa semakin percaya diri, Kim Jong-un mencoba mengucapkan jargon yang sering ia dengar di pengajian. Wonge, teko, dekengane, pusat, teriaknya dengan nada yang berusaha meniru Gus Ikdam. Seketika, tawa jamaah semakin pecah, bahkan beberapa orang sampai bertepuk tangan melihat seorang pemimpin besar seperti Kim Jong-un berusaha menyesuaikan diri dengan mereka. Meski awalnya terdengar lucu, momen itu menunjukkan satu hal, bahwa ia benar-benar ingin belajar, ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuasaan. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa Islam bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga tentang kebersamaan dan kehangatan yang selama ini tidak pernah ia rasakan di tanah kelahirannya. Malam itu, setelah momen penuh tawa bersama jamaah, Kim Jong-un duduk termenung di beranda rumah Gus Ikdam. Ia memandangi langit Blitar yang berbeda dari langit Pyongyang, lebih damai, lebih menenangkan. Ia teringat bagaimana selama ini ia hidup dalam bayang-bayang kekuasaan, tanpa pernah benar-benar mengenal cinta yang tulus dari orang-orang di sekitarnya. Di tempat ini, ia merasa seperti manusia biasa, bukan seorang pemimpin yang ditakuti, tetapi seorang murid yang belajar tentang kehidupan. Gus Ikdam yang duduk di sampingnya hanya tersenyum, seolah memahami apa yang ada di dalam hatinya. Kim, panjenengan niki kepengen ngerti opo meneh? Tanya Gus Ikdam dengan lembut. Kim Jong-un menarik napas dalam, lalu menatapnya dengan mata yang bergetar. Saya ingin tahu, bagaimana bisa Islam membuat orang-orang sebahagia ini? Mengapa saya merasa damai di sini? Ucapnya lirih. Gus Ikdam tersenyum semakin lebar, lalu berkata, jalaran Islam kuwi ora mung agama, tapi dalan urip. Yen ati wis krungu suarane, lambemu bakal ucapake syahadat tanpa disuruh. Kim Jong-un terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai mengerti bahwa kebenaran tidak bisa dipaksakan, ia harus datang dengan hati yang benar-benar terbuka.